Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan. Kita akan melihat bagian firman Tuhan yaitu berbicara mengenai buah roh, yaitu penguasaan diri. Ini buah roh yang terakhir. Kita membuka di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-23. Galatia pasal 5 ayat yang ke-23. Saya akan membacakan firman Tuhan ini untuk kita semua. Ayat yang ke-23, demikian firman Tuhan. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Terus saya mengajak kita lagi membuka satu bagian firman Tuhan. Yaitu di dalam 2 Petrus pasal pertama ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7. 2 Petrus pasal pertama ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Kalau sudah ketemu saya akan membacakan firman Tuhan ini untuk kita. Demikian firman Tuhan. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, hari ini kita berbicara mengenai tema yaitu penguasaan diri. Ini adalah tema dari buah roh yang terakhir. Nah, berbicara mengenai penguasaan diri, itu berbicara mengenai diri kita sendiri. Bukan berbicara mengenai kamu atau berbicara kepada orang lain. Tapi penguasaan diri berbicara bagaimana kita bisa menguasai diri kita, bagaimana kita bisa mengontrol, mengekang diri kita. Nah, sebelum jauh, kita akan melihat tentang penguasaan. Apa sih penguasaan itu? Penguasaan itu berbicara mengenai proses, berbicara mengenai cara. Ya, kalau kita melihat di dalam Alkitab, cek Alkitab sendiri, penguasaan itu berbicara mengenai cara atau proses. Bahkan berbicara mengenai menguasai atau mengusahakan. Nah, kalau kita mendengar kata mengusahakan, itu ada di dalam kitab Kejadian ketika di dalam penciptaan, di mana Allah memberikan perintah kepada manusia untuk menguasai setiap apa yang sudah Tuhan jadikan, setiap apa yang sudah Allah tempatkan di dalam Taman Eden. Tapi pada hari ini kita berbicara mengenai penguasaan diri, yaitu berbicara mengenai buah roh. Nah, ini berbicara mengenai kepada diri kita. Kalau di Taman Eden berbicara mengenai mengusahakan, di sana berbicara mengenai bagaimana mereka menjaga setiap apa yang sudah Tuhan tugaskan kepada mereka. Tapi hari ini kita berbicara mengenai kepada diri kita sendiri, yaitu penguasaan diri. Nah, di dalam hal ini penguasaan diri ini, penguasaan itu bermacam-macam. Ada pemahaman, ada kesanggupan untuk menggunakan pengetahuan dan kepandaian. Nah, makanya tadi saya mengambil di dalam teks di dalam 2 Petrus. Di situ dikatakan bagaimana kita menguasai diri kita. Itu akan terus berjalan ketika selesai di dalam penguasaan diri. Maka itu akan kembali lagi kepada kasih. Di 2 Petrus itu dikatakan kepada kita yang sudah kita baca. Di situ dikatakan kasih kepada saudara. Bahkan kasih kepada semua orang. Kembali lagi dia berputar dan kembali lagi kepada buah roh yang pertama. Kalau kita menguasai diri kita, dalam arti kita melakukan apa yang Tuhan inginkan. Tapi kalau itu tidak terjadi, tidak sesuai dengan keinginan Tuhan, maka itu akan menjadi sia-sia. Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penguasaan itu berbicara
mengenai kemampuan seseorang dalam suatu hal, kemampuan seseorang dalam menguasai dirinya sendiri. Nah, penguasaan diri adalah kemampuan untuk kita mengendalikan diri, mengendalikan pikiran, kebiasaan kita yang buruk, yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Penguasaan diri juga adalah sikap kita, bagaimana kita mengontrol diri kita, bagaimana kita mengekang diri kita untuk tidak melakukan apa yang bertentangan dengan firman Tuhan, yaitu keinginan-keinginan duniawi yang bertentangan dengan firman Tuhan, hawa nafsu, kedagingan kita, ya. Ketika kita mampu menguasai diri kita, kita akan disebut orang yang berbahagia, orang yang takut akan Tuhan. Nah, ketika kita berbicara mengenai penguasaan diri ini, tentu kita harus sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, yaitu berbicara mengenai firman Tuhan. Ketika kita tahu sesuatu itu salah, itu adalah kata tegas yang harus kita lakukan. Ada satu kata tegas yang harus kita lakukan dan jangan kita lakukan. Apa itu? Tidak. Ya, itu adalah salah satu hal yang harus kita miliki. Yaitu kita harus berani mengatakan kepada diri kita sendiri ketika kita tidak bisa mengontrol diri kita. Kita harus berani berkata tidak. Tidak dalam arti kita tidak melakukan hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kita mampu menguasai diri kita, yaitu berbicara mengenai apa yang harus saya lakukan sebenarnya. Apakah sesuai dengan firman Tuhan atau yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, maka dalam hal ini penguasaan diri itu akan berbicara dua hal yang akan saya bagikan mengenai penguasaan diri kita. Yang pertama, kita harus melatih diri kita. Melatih diri dalam arti apa? Kita melatih diri untuk tertib, untuk setia, untuk bisa melakukan hal yang baik. Tertib dalam arti disiplin, mendisiplinkan diri. Adanya kesalahan di sana. Teks Alkitab mengatakan ada kesalahan dan ketekunan. Kita harus bisa mengontrol diri kita. Yang kedua itu kita mampu berjuang. Berjuang dalam apa? Yaitu melawan kedagingan kita. Kedagingan yang hawa nafsu yang seringkali melalui pikiran kita, bahkan melalui perkataan kita, tanpa kita sadari itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita berbicara mengenai penguasaan diri, itu berbicara bagaimana kita tetap mengandalkan Tuhan dan terus setia kepada Tuhan. Nah, penguasaan diri itu adalah bagaimana kemampuan kita untuk menahan diri kita, mengekang diri kita, menjaga diri agar kita tidak jatuh dalam dosa, agar kita tidak diperbudak dosa, diperbudak oleh dosa. Ya, agar kita tidak diperbudak oleh dosa. Nah, di dalam penguasaan diri ada dua hal kata dalam penguasaan diri, yaitu ada en dan kratos. En itu berbicara mengenai di dalam, sedangkan kratos itu berbicara mengenai kekuatan atau kuasa. Nah, kalau en dan kratos digabungkan itu memiliki pengertian yaitu kekuatan dalam diriku atau kekuatan di dalam dirinya, yaitu en dan kratos. Makanya penguasaan diri itu berbicara mengenai kita sendiri, kekuatan kita sendiri. Tidak berbicara mengenai orang lain, tidak berbicara mengenai dia, kamu, mereka. Tidak, tetapi fokusnya itu kepada kita, kepada diri kita sendiri. Nah, penguasaan diri bagi orang Kristen itu menunjukkan tingkat kedewasaan. Ketika kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita sebagai orang-orang Kristen, kalau kita sudah melakukan penguasaan diri, kita memiliki kedewasaan rohani di dalam kehidupan kita, memiliki karakter yang baik,
yang dimana dia mampu menahan keinginan, mampu menahan setiap cobaan yang terus dia alami ketika dia menikmati setiap proses, setiap hidup. Bahkan ketika dia sedang emosi, dia mampu menahan dirinya sendiri. Ya, mampu mengontrol dirinya sendiri. Nah, tentu itu adalah sebuah proses bagi kita untuk menguasai diri. Proses di mana kita mampu mengekang diri kita sendiri. Nah, kalau seseorang sudah mampu menguasai diri, mendisiplinkan diri, setia dan tertib, itu adalah berbicara mengenai kebiasaan diri, kebiasaan di dalam kehidupannya. Kebiasaan yang seperti apa? Tentu kebiasaan yang melakukan apa yang Tuhan inginkan, berbicara mengenai kedisiplinan, kesetiaan, ketaatan. Kebiasaan itu berbicara mengenai hal yang terus dia lakukan dan dia tidak mengulangi hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, yaitu berbicara mengenai hawa nafsu. Nah, orang yang memiliki penguasaan diri, dia sudah mengenal dirinya, menguasai dirinya. Saya percaya ketika orang itu memiliki penguasaan diri, saya percaya orang itu tidak akan mudah emosi, tidak akan mudah marah-marah, ataupun mengeluarkan kata-kata yang tidak bermakna, tidak membangun. Ya, kalau orang itu sudah menguasai diri, menerima setiap teguran dari orang, menerima setiap nasihat dari orang yang ada di dalam dirinya, yang orang-orang yang ada di sekitar dirinya. Nah, kalau kita melihat penguasaan diri ini berbicara tentang si aku yang melakukan hal itu. Bukan berbicara mengenai si dia yang melakukan kesalahan itu. Tapi kita berbicara mengenai diri kita sendiri. Lebih fokusnya kepada kita, lebih fokusnya kepada diri kita sendiri. Nah, kalau kita melihat buah roh, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, bahkan yang terakhir itu ada penguasaan. Kalau penguasaan diri yaitu buah roh tidak ada dampaknya di dalam kehidupan kita. Itu tidak berarti buah roh yang pertama, ketiga, dan keempat, kelima, dan keenam, ketujuh, ke-8. Kalau kita tidak bisa menguasai, memiliki penguasaan diri, maka buah roh yang ada itu tidak berarti. Kita sudah melakukan kasih, kita bersukacita, kita melakukan kesetiaan kita, tapi penguasaan diri kita, bahkan kita memiliki kasih kepada orang, kepada saudara. Tapi kalau kita tidak memiliki penguasaan diri, saya katakan itu adalah sia-sia. Karena apa? Karena itu ibaratkan penguasaan diri, saya ibaratkan seperti roti, yaitu buah roh kasih sukacita itu ada di dalam. Dan penguasaan diri itu adalah bungkusannya. Kalau bungkusan itu tidak baik, maka semuanya kasih sukacita itu juga tidak bagus. Maka penguasaan diri itu harus penting sekali dalam kehidupan kita. Karena kita tahu kelemahan, kekuatan, kita tahu kelemahan dan kekuatan diri kita. Bukan berbicara orang lain. Nah, ini sangat penting sekali penguasaan diri. Kita menguasai diri, mengetahui diri kita, kelemahan dan kekuatan diri kita. Penguasaan diri saya ibaratkan sesuatu hal yang sangat berguna dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kita mempelajari diri kita. Jangan kita hanya mempelajari kehidupan orang lain. Tapi kita harus mempelajari kehidupan kita. Apakah kita sudah memiliki penguasaan diri? Apakah kita sudah bisa mengontrol, bisa mengekang diri kita, bahkan tidak melakukan hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Contoh di dalam tokoh Alkitab, siapa yang tidak bisa menguasai dirinya? Di dalam tokoh Alkitab ada. Dia adalah seorang yang gagah perkasa, kuat. Siapa? Simson. Ya, benar. Simson dia adalah
Dia orang yang kuat, orang yang tangguh, pemberani. Ya, dipakai Tuhan untuk mengalahkan orang-orang Filistin. Tapi apa yang terjadi? Dia tidak memiliki penguasaan diri. Percuma kita orang yang pandai, bisa melakukan apa saja. Tetapi kita jatuh dalam satu aja. Kita tidak memiliki penguasaan diri. Itu hal yang sangat lumrah. Tidak berarti di dalam kehidupan kita. Kita orang yang kuat, gagah, perkasa seperti Simson. Dia tidak memiliki penguasaan diri. Tapi ada satu tokoh Alkitab yang memiliki penguasaan diri. Siapa? Ketika dia dirayu, tapi dia bisa menghindar dari rayuan. Yusuf dirayu oleh istri Potifar. Yusuf dia bisa, ya, dia berbeda dengan Simson. Ketika dia dicobai, bukannya dia datang, tapi dia pergi. Simson dikenal dengan orang yang gagah perkasa, kuat. Tapi apa yang terjadi? Dia tidak memiliki penguasaan diri. Nah, untuk kita, jangan kita beranggapan bahwa orang itu pintar, bisa melakukan apa saja. Dan orang yang satu tidak bisa melakukan apa saja. Bahkan melakukan apa yang disuruh pun tidak bisa. Jangan kita menganggap dia orang yang tidak dipakai oleh Tuhan. Belum tentu dia bisa menguasai diri. Belum tentu dia bisa melewati tantangan itu. Nah, kita bisa belajar dari kedua tokoh ini. Hal yang sangat penting yaitu kita menguasai diri kita sendiri. Musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Musuh terbesar kita itu diri kita sendiri. Ya, terkadang kita tidak bisa mengontrol diri kita. Itulah musuh kita yang terbesar di dalam sepanjang sejarah. Bukan berbicara orang lain, itu berbicara mengenai diri sendiri. Ada seorang filsuf dari Cina. Dia mengatakan seperti ini. Menundukkan orang lain membutuhkan tenaga. Tetapi menundukkan diri sendiri membutuhkan kekuatan. Nah, menundukkan orang lain membutuhkan tenaga, tetapi menundukkan diri sendiri kita membutuhkan kekuatan. Itulah arti dari en dan kratos. Itu berbicara di dalam kekuatan, ada kekuatan di dalam diri kita. Yaitu tentang bagaimana kita tidak bisa menguasai diri kita. Nah, ini yang harus kita lihat dan harus kita pelajari. Bukti bagaimana kita memiliki penguasaan diri yang kuat di dalam diri kita. Oleh karena itu penting untuk kita menguasai diri kita. Bukan kita menguasai orang lain. Bukan kita, oh kamu seperti ini, kamu salah. Kita lihat diri kita sendiri. Bisa enggak kita melakukan apa yang dia lakukan? Kita sudah menguasai diri enggak? Nah, itu yang penting. Jangan kita melihat kesalahan. Oh, kamu salah. Oh, kamu harusnya gini-gini. Ya, itu tidak harus, jangan kita simpan dan jangan kita tanamkan di dalam kehidupan kita. Di dalam penguasaan diri ini, kita akan melihat ada dua, ya, yaitu berbicara mengenai pikiran. Itu ada di dalam 2 Korintus. Boleh satu orang bacakan di dalam 2 Korintus pasal 10 ayat yang ke-5b. Itu berbicara tentang apa? Di dalam 2 Korintus pasal 10 ayat yang ke-5b. Siapa yang sudah dapat silakan. 2 Korintus B, ayat 5b. Iya. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Iya. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Menawan artinya kami memikatkannya kepada Kristus. Artinya pikiran kita, tingkah laku kita harus berikannya semuanya kepada Tuhan. Kita harus bisa menguasai
diri kita sendiri. Yang kedua, berbicara mengenai ucapan kita. Ya, berbicara mengenai, yang pertama berbicara mengenai pikiran kita. Yang kedua, berbicara mengenai ucapan diri kita. Ya, ucapan kita. Seringkali kita mengucapkan segala sesuatu itu tanpa pikiran. Berbicara dulu baru berpikir. Terkadang kita seperti itu. Mau kita dengan teman, saudara, ketika kita sudah berbicara, baru kita tahu, oh saya salah. Seharusnya saya tidak mengucapkan kata ini kepada dia. Oh saya harusnya tidak berkata kasar seperti ini kepada dia. Kalau kita tahu orangnya yang ya seperti plekmatik, melankolis, ya kita harus mengenal. Selain kita mengenal diri kita juga mengenal orang lain. Nah, apa yang harus kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita? Mengontrol ucapan. Jangan hanya kita berbicara tapi kita banyak bicara tapi kita mempersilahkan orang lain. Nah, jadi dalam penguasaan diri ini, ya, di sini saya ada kertas, ya, ada kertas. Ini dalam bentuk pesawat. Ya mungkin teman-teman bisa juga buatnya. Ini pesawat ini dalam bentuk, kertas ini dalam bentuk hal yang bisa kita terbangkan. Tapi teman-teman, kalau kita tidak bisa menguasai diri kita, apa yang akan terjadi? Perlahan-lahan kertas ini ibaratnya ya sayapnya lah yang bisa terbang gitu. Ini ibaratkan kita. Ini kita dan ini juga kita. Ya, ibaratkanlah ini kita. Kalau kita tidak memiliki penguasaan diri, maka apa yang terjadi? Ya, satu demi satu ini akan saya robek. Ini akan hilang. Beginilah dengan kehidupan kita ya. Kadang kita enaknya dengan keadaan dunia. Lupa bahwa kita ini milik Tuhan. Bahwa kita lupa. Kita lebih enak, lebih senang dengan kenikmatan dunia. Lupa bahwa kita ini harus menguasai diri kita. Ya. Nah ini saya robek semuanya. Dan apa yang akan terjadi. Nah dia tidak ada bentuknya. Dan ini menghilang, kedua-duanya menghilang. Nah begitu juga dengan kita. Kalau kita tidak memiliki penguasaan diri, kita tidak berarti, kita tidak berguna. Tapi ingat, ya, ketika kita sudah melakukan setiap rencana, setiap apa yang Tuhan inginkan. Jangan kita melakukan apa yang kita inginkan, tapi lakukan apa yang Tuhan inginkan. Dari mana kita tahu? Ya kita melihat dari kitab suci. Jangan kita menginginkan hawa nafsu, jangan kita menginginkan kedagingan kita. Ya. Tapi ini akan berbentuk seperti ini. Ini menandakan bahwa kita terus berpengharapan kepada satu nama, yaitu Yesus Kristus. Ya. Inilah kita sebagai murid Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus melakukan hal ini, yaitu bertuju kepada siapa? Kristus. Di ayat yang sudah kita baca firman Tuhan di 2 Korintus pasal 10 ayat yang ke-5b di situ mengatakan kami menawan segala pikiran kami dan menaklukkannya kepada Kristus. Ya. Kita menakluk kepada satu nama yaitu Kristus. Ya. Inilah bukti kita kalau kita mengandalkan Tuhan. Kita akan mampu menguasai diri kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan.